Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputulan Diana Utami, NPM 682. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus laporan keuangan Garuda Indonesia hingga kena sanksi. Kronologi kasus. Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 809,85 US dollar atau setara dengan 11,33 miliar rupiah. Angka ini melonjak tajam dibanding tahun 2017 yang menderita kerugian sebesar 216,5 juta US dollar. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris Garuda Indonesia, yakni Khairul Tanjung dan Doni Oskaria, yang mungkin saat ini sudah tidak menjabat, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia ini tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berplat merah tersebut. Bursa Efek Indonesia atau BEI memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan, yakni KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi Bambang, dan rekan-rekannya. Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik atau KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan. KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang menuai polemik tersebut. Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham GIAA itu, namun Kementerian Keuangan masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. Selanjutnya, OJK meminta kepada BEI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda Indonesia ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh dua komisarisnya. Maskapai berlogo burung Garuda ini mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukkan pendapatan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi. Sebulan kemudian, Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI). Jajaran direksi ini dimintai keterangan oleh Komisi 6 DPR mengenai kisruh laporan keuangan tersebut. Sebulan kemudian, Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Jajaran direksi ini dimintai keterangan oleh Komisi 6 DPR mengenai kisruh laporan keuangan tersebut. Dalam penjelasannya, Direktur Utama Garuda Indonesia, Igusti Ngurah Askara Danadiputra, mengatakan latar belakang mengenai laporan keuangan yang menjadi sangat menarik adalah soal kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi terkait penyediaan layanan Wi-Fi on board yang dapat dinikmati secara gratis. Kerjasama yang ditekan pada tanggal 31 Oktober 2018 ini mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar 239 juta US dollar dari Mahata. Dari jumlah itu, 28 juta US dollar
ini diantaranya merupakan bagi hasil yang dibayarkan oleh Mahatta. Kementerian Keuangan telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan member of BDO Internasional terkait laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadianto, menyatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan OJK terkait penetapan sanksi yang bakal dijatuhkan kepada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan member of BDO Internasional tersebut. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, yakni Akuntan Publik atau AP, Kanser Sirumapea, dan Kantor Akuntan Publik atau KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan auditor. Laporan keuangan PT Garuda Indonesia, Persero Tbk, dan entitas anak tahun buku 2018. Kaitannya kasus ini dengan materi akuntansi manajemen, yaitu berkaitan dengan materi pada bab 1 buku akuntansi manajerial Hansen Mowen, yaitu tentang perilaku etis. Di mana kasus ini berawal dari laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 809,85 US dollar atau setara dengan 11,33 miliar rupiah. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris Garuda Indonesia, yakni Khairul Tanjung dan Doni Oskaria, yang mungkin saat ini sudah tidak menjabat, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Pasalnya, Garuda Indonesia tersebut telah memasukkan keuntungan dari PT Mahatta Aero Teknologi yang memiliki hutang kepada maskapai berplat merah tersebut. Nah, seorang akuntan seharusnya tidak melakukan hal seperti memalsukan laporan keuangan. Karena ketika sudah menjadi seorang akuntan, mereka harus menerapkan 10 nilai inti akuntan, yaitu kejujuran, integritas, pemenuhan janji, kesetiaan, keadilan, kepedulian terhadap sesama, penghargaan terhadap orang lain, kewarganegaraan yang bertanggung jawab, usaha untuk mencapai kesempurnaan, dan akuntabilitas. Direktur dan akuntan publik seharusnya tidak terlalu fokus pada laba yang meningkat. Itu hanya akan membuat direktur dan akuntan publik tersebut membuat keyakinan satu-satunya tujuan bisnis adalah untuk memaksimumkan kekayaan bersih. Kekurangan dan kelebihan kasus. Kekurangan dari kasus ini, dalam kasus ini PT Garuda Indonesia terbukti telah melakukan pelanggaran etika akuntansi dan memanipulasi pada pendapatan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Di mana Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahatta Aero Teknologi yang memiliki hutang kepada maskapai tersebut. Hingga akhirnya, Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Hal ini tentu menyebabkan nama besar PT Garuda Indonesia jelek di mata masyarakat luas. Kelebihan dari kasus ini memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan, pembahasan kronologi kasus, hingga analisis kasus. Dalam penanganan kisruh laporan keuangan, PT Garuda Indonesia terbilang bagus.
Setelah mengetahui laporan keuangan Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan, pihak BI atau Bursa Efek Indonesia langsung memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia, analisa kasus hingga penetapan sanksi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan juga terbilang bagus dan tegas. Mereka memberikan berbagai macam sanksi yang bertujuan untuk membuat para pelaku pemanipulasian laporan keuangan PT Garuda Indonesia ini jera. Solusi dan saran. Untuk menghindari kerancuan, PT Garuda Indonesia Tbk sebagai perusahaan tercatat di pasar modal seharusnya menjelaskan ke publik natur transaksi yang terjadi serta poin-poinnya sudah etis atau belum, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan bagi publik bahwa perusahaan di kuartal 3 2018 yang masih merugi tiba-tiba mengantongi laba di 3 bulan terakhir, apalagi sudah disahkan dalam RUPS. Pihak KAP Tanubrata, Sutanto Fahmi Bambang, dan rekan member of BDO International Limited seharusnya melakukan cross-check terhadap piutang PT Garuda Indonesia Tbk tersebut dan melakukan pengujian kontrol dan pengujian substantif terkait dengan transaksi penjualan dan penerimaan uang. Dari pemaparan kasus tersebut di atas, saya dapat menarik kesimpulan kinerja keuangan PT Garuda Indonesia Persero menuai polemik karena adanya pencatatan transaksi kerjasama penyediaan layanan konektivitas Wi-Fi dalam penerbangan dengan PT Mahata Aero Teknologi dalam proses pendapatan yang seharusnya masih menjadi piutang. Seharusnya untuk menghindari kerancuan, sebagai perusahaan tercatat di pasar modal, menjelaskan ke publik natur transaksi yang terjadi serta poin-poinnya sudah eksis atau belum, sehingga tidak menimbulkan pernyataan bagi publik bahwa perusahaan kuartal 3 2018 yang masih merugi tiba-tiba mengantongi laba di 3 bulan terakhir apalagi sudah disahkan dalam RUPS. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.